sini kita akan berlatih berhitung dengan menggunakan metode Usle untuk perhitungan erosi, di mana pendekatan Usle sendiri dihitung dengan A sama dengan R dikalikan K dikali LS dikali CP. Cara mengetahui besar erosi dapat diketahui menggunakan yang pertama, pengukuran secara langsung, yang kedua, pengukuran secara tidak langsung. Metode Usle sebenarnya cukup lama bisa dikenal. Metode Usle dapat dikatakan dengan juga PUKT, persamaan umum kehilangan tanah. Untuk persamaan Usle, A sama dengan R dikali K dikali LS dikali CP. Dari 4 keterangan tersebut dapat dikatakan dengan keterangan yang berbeda-beda. Untuk R dapat dikatakan dengan erosivitas. Untuk K menyatakan erodibilitas. K menunjukkan kepekaan terhadap tanah. Maka semakin tinggi nilai K sama dengan tanah semakin peka, yang mana mudah terjadi erosi. Faktor yang selanjutnya adalah LS atau faktor kemiringan dan panjang lereng. Dan yang terakhir adalah faktor CP, yang dimana faktor CP menunjukkan adanya faktor tanaman dan juga pengelolaan. Untuk menghitung setiap indeks mempunyai persamaan formula dan juga cara yang berbeda. Perhitungan faktor erosivitas dapat menggunakan formula yang ada. Hanya saja yang perlu diingat, untuk menghitung erosivitas, base data yang digunakan sifatnya bulanan. Kemudian diakumulasikan untuk tahunan. Pendekatan Usle digunakan untuk menduga erosi dalam 1 tahun. Sehingga untuk perhitungan mua faktor erosinya, sifatnya adalah tahunan. Berikut adalah beberapa contoh formula yang bisa digunakan untuk menghitung erosivitas. Tergantung pada pengembangan formula masing-masing, maka permintaan data yang digunakan juga berbeda. Sebagai contoh, Bol 1978 dia membutuhkan curah hujan bulanan, hari hujan dan juga curah hujan maksimum harian. Sedangkan untuk Utomo dan juga Mahmud 1984 hanya memerlukan curah hujan bulanan. Namun, kalau kita cermati dari kedua formula tersebut, persamaannya adalah data yang digunakan adalah bulanan. Sehingga nilai erosivitas yang dihasilkan juga merupakan erosivitas bulanan. Maka, untuk menghitung dalam jangka waktu 1 tahun, harus dihitung dengan nilai erosivitas dari Januari, Februari, Maret, dan seterusnya hingga bulan Desember. Berikutnya ditotal untuk nilai setiap bulannya. Faktor yang kedua, untuk perhitungan faktor erodibilitas, dapat menggunakan 2 metode, yaitu bisa menggunakan persamaan dan juga bisa menggunakan nomograf. Kita bahas persamaan terlebih dahulu. Berikut adalah persamaan untuk menghitung nilai erodibilitas. Untuk bisa menghitung nilai erodibilitas, kita harus mengetahui. Yang pertama, ada data tentang tekstur tanah. Per detail untuk persentase debu, persentase pasir sangat halus, dan juga persentase liat. Selanjutnya, data yang kedua adalah persentase bahan organik. Yang ketiga, data yang dibutuhkan adalah struktur tanah, yang kemudian kita sesuaikan dengan penetapan kodenya. Yang terakhir adalah data permeabilitas tanah. Sama halnya dengan kata struktur tanah. Data permeabilitas ini nantinya dapat disesuaikan dengan kode sebagai berikut. Jika semua kode tersebut sudah dimasukkan, kita dapat hitung dengan data sebagai berikut.
maka didapatkanlah untuk faktor erodibilitas. Data yang kedua, kita bisa menggunakan nomograf. Data nomograf memerlukan 4 data. Yang pertama ada tekstur, yang kedua ada persen bahan organik, yang ketiga data struktur tanah, dan yang keempat ada data permeabilitas.